video dialog agama antara mertua dan menantu episode 2. Video ini menceritakan keinginan anak saya agar saya mengikuti agamanya, yaitu memeluk agama Kristen. Dan inilah percakapan di antara saya dan anak mantu saya. Bagaimana? Apa kamu sudah siapkan materinya buat ngajarin Bapak? Sudah, Pak. Ini datanya juga sudah saya masukkan ke memori HP. Misalnya saya agak lupa, tinggal buka HP saja. Baik, kita mau mulai dari mana? Terserah Bapak saja, saya ikut. Oh iya, kalau boleh tahu Pak, sebelumnya saya mau menanyakan sesuatu. Apa itu? Silakan, mau tanya apa? Apakah Bapak tahu bedanya haji dan umroh? Kenapa kamu tanya itu? Hanya pengen tahu saja, Pak. Menurut sepengetahuan Bapak, ibadah haji itu adalah ibadah, boleh dikatakan napak tilas ibadahnya Nabi Ibrahim, yang kalau kamu menyebutnya Abraham. Dan ibadah haji itu waktunya ditentukan, yaitu bulan haji. Sedangkan umroh boleh dilakukan kapan saja. Dan haji waktunya lebih lama. Bagi orang Islam tentu tahu, karena haji ada yang namanya wukuf di Padang Arafah dan melempar jumroh. Sedangkan umroh tidak ada wukuf di Arafah maupun melempar jumroh, dan masih ada yang lain lagi. Boleh dibuka di YouTube, mungkin ada. Karena kalau dijelaskan di sini terlalu banyak menyita waktu. Saya pikir Bapak tidak tahu. Mungkin karena keinginan atau boleh dikata mimpi yang belum menjadi kenyataan, ya jadi sering membaca buku-buku haji. Sekarang silakan, Bapak mau menanyakan apa tentang Alkitab? Baik, kemarin kamu menyampaikan bahwa kamu mau pindah agama, iya kan? Iya, benar itu, Pak. Kalau Bapak boleh tahu, sebenarnya agama itu apa toh menurut kamu? Saya kok malah nggak kepikiran sampai di situ. Tapi kalau menurut saya, agama adalah suatu ajaran atau petunjuk. Kalau diikuti, kita akan selamat masuk surga. Itu ajaran dari siapa dan siapa yang memberi petunjuk? Tentu saja ajaran dari Tuhan, dan Tuhan pula tentunya yang memberi petunjuk. Kalau keyakinan, apa itu keyakinan menurut kamu? Kalau keyakinan adalah kepercayaan seseorang yang diyakini akan kebenarannya. Kalau menurut Bapak, apa itu agama dan apa itu keyakinan? Ya hampir sama dengan kamu. Keyakinan adalah hasil pencarian manusia yang disakini kebenarannya. Contohnya dulu ketika Nabi Ibrahim berpendapat bahwa bintang adalah sebagai Tuhan, kemudian berubah, bulan dianggap Tuhan, kemudian berubah lagi matahari yang dianggap Tuhan. Pengetahuan ini Bapak dapatkan ketika dulu Bapak sekolah di sekolah Katolik. Iya Pak, kalau agama apa itu Pak?
Agama adalah pemberitahuan dari Allah, Sang Pencipta alam semesta itu sendiri tentang dirinya dan tata cara beribadah kepadanya, serta petunjuk menjalani kehidupan seperti apa yang boleh dilakukan, apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau apa yang dilarang. Dan aturan-aturan itu yang kemudian hari disebut kitab suci. Jadi perbedaan mutlak antara agama dan keyakinan adalah kitab suci. Kalau agama ada kitab sucinya, kalau keyakinan tidak ada kitab sucinya. Iya Pak, saya sependapat dengan Bapak. Lantas kitab suci apa menurut kamu? Kitab suci adalah satu kitab yang berisi firman Tuhan, yang meliputi ajaran kebaikan, perintah-perintah dan larangan-larangan yang menjadi dasar peri kehidupan manusia supaya selamat kembali ke Tuhan Allah atau Allah Bapa. Oh gitu ya. Bagaimana kalau Bapak menyebutnya kitab suci adalah petunjuk atau peta jalan, apabila dipatuhi dan diikuti maka akan selamat di kehidupan akhirat nanti. Apa kamu setuju? Ya, boleh dikatakan begitu. Jadi kamu setuju kalau kitab suci adalah sebagai peta jalan untuk keselamatan dan kebahagiaan di kehidupan akhirat, atau kalau menurut kamu bersama Tuhan Yesusmu itu. Coba beritahu kepada Bapak tentang nama kitab sucimu. Kitab suci kami adalah Alkitab, atau disebut juga Injil atau Bible. Apa yang disebut suci di dalam pengertian kitab suci itu? Maksudnya bagaimana, Pak? Tadi kamu mengatakan bahwa kitab suci adalah berisi firman Tuhan, ajaran kebaikan, perintah dan larangan yang menjadi dasar peri kehidupan manusia. Ya Pak, artinya kitab suci itu kandungannya tidak boleh berisi hasil pemikiran manusia dan tidak boleh dirubah oleh manusia, dan isinya tidak boleh ada pertentangan di antara satu ayat dan ayat lainnya, karena akan digunakan sebagai peta jalan menuju keselamatan. Apakah kamu setuju? Iya Pak, saya setuju. Karena kalau kitab suci berisi hasil pemikiran manusia dan apabila bertentangan antara ayat satu dan ayat yang lainnya, tentunya kitab itu tidak suci lagi. Dan bagaimana mau diikuti kalau ayat satu dan ayat yang lainnya bertentangan? Ya memang seharusnya demikian. Kan kita sudah sepakat kalau kitab suci bisa disebut juga peta jalan menuju keselamatan. Bagaimana kalau ada satu petunjuk di dalam peta, misalnya petunjuk A menuju Jakarta arahnya ke barat, B ada lagi petunjuk mengatakan ke Jakarta arahnya ke timur. Bagaimana menurut kamu, apakah peta itu memberikan petunjuk yang dua-duanya benar? Tentu saja tidak, karena kalau kita mengikuti petunjuk A, tentunya harus mengabaikan petunjuk B. Demikian juga sebaliknya, mustahil dua petunjuk itu kita laksanakan karena petunjuknya berlawanan. Artinya peta itu sudah tidak valid dan tidak bisa dipakai. Begitu ya.
Tapi saya pernah belajar kitab suci. Ada loh kitab suci yang kandungan ayat-ayatnya banyak bertentangan antara ayat 1 dan ayat-ayat yang lainnya. Menurut kamu tentunya kitab suci itu sudah tidak valid dan tidak bisa dipakai. Iya, saya setuju. Memang saya sering dengar dari teman-teman bahwa ayat-ayat di dalam Al-Quran banyak yang bertentangan. Oh ya, oleh sebab itu saya berharap Bapak punya cukup waktu untuk mempelajari Alkitab dan mengakui akan kebenaran ajaran Kristus. Kamu bisa tolong tunjukkan nggak ayat-ayat Al-Quran yang bertentangan? Saat ini belum, Pak. Nanti saya akan minta kepada teman-teman saya supaya memberi daftar ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Kapan itu? Itu kan ada HP, bukankah bisa buka Al-Quran online? Besok saja, Pak. Baik, jadi kita lanjutkan besok saja ya. Iya, Pak. Rupanya kamu juga mengetahui banyak tentang Al-Quran. Iya, Pak, terima kasih. Video ini bersambung ke episode 2, dialog antara mertua dan menantu, episode 3. Terima kasih.